warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paula Angela Stefani Mari dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Luar Sekolah. Jadi hari ini saya akan membahas tentang filsafat dan ilmu pendidikan. Yang pertama, di sini ada pengertian. Seperti yang kita tahu, pengertian dari filsafat adalah studi tentang pertanyaan umum yang mendasar mengenai realitas, keberadaan, pengetahuan, nilai, dan aspek lain dari pengalaman manusia. Filsafat menggunakan metode rasional, abstrak, dan metodis untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan ini dan untuk merefleksikan asumsi dan argumennya sendiri. Lalu untuk yang kedua di sini ada pengertian filsafat menurut para ahli. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama ada dari Plato. Plato sendiri mengutarakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan dan kebenaran yang asli. Lalu untuk poin kedua ada Aristoteles yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lalu untuk poin ketiga di sini ada Socrates yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat dan realitas dengan mengandalkan akal budi. Lalu yang terakhir di sini ada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi sendiri, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan hakikat sebenarnya. Nah, lalu untuk slide yang terakhir di sini ada cabang-cabang filsafat. Jadi, cabang filsafat ini dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada filsafat metafisis, filsafat epistemologis, filsafat metodologi, filsafat logika, filsafat etis, filsafat estetis. Saya akan menerangkan satu persatu dari poin terpenting ini. Yang pertama di sini ada filsafat metafisis. Nah, di dalam filsafat metafisis ini terkandung ontologi, kosmologi, humanologi, sama teologi. Lalu untuk poin yang kedua ada filsafat epistemologis. Filsafat epistemologis ini adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandalan, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dialami. Nah, pada poin kedua ini juga, pada filsafat epistemologis ini dibagi lagi menjadi 3 poin terpenting, yaitu ada empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Untuk empirisme sendiri adalah manusia memperoleh pengetahuan dari pengalamannya, yaitu pengalaman inderawi. Lalu, untuk rasionalisme adalah aliran yang menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur menurut aliran ini, yaitu dengan memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal yang menangkap objek. Lalu, untuk yang ketiga ada idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa-jiwa dan roh. Lalu kita lanjut untuk poin yang ketiga pada cabang filsafat ada filsafat metodologi. Filsafat metodologi ini membahas tentang konsep, metode, baik metode pada umumnya, metode filsafat maupun metode ilmu. Lalu untuk poin yang keempat ada filsafat logika. Filsafat logika ini adalah suatu pencarian mengenai prinsip sehingga dengan mempelajari logika, seseorang dapat membedakan antara penalaran yang benar dan tidak benar. Lalu untuk poin yang kelima di sini ada filsafat etis. Filsafat etis adalah cabang filsafat yang membahas tentang moralitas. Lalu yang poin terakhir di sini ada estetis. Filsafat estetis adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk share.